Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online discipleship. Malam hari ini kita masih berbicara tentang roh penolakan, ya, tentang penolakan. Ini masih bicara tentang adanya sebuah maut yang bermanifestasi ketika dia keluar dalam bentuk penolakan, ya, karena dia sendiri pernah ditolak dulu oleh Elohim sehingga dilempar ke bumi. Lah, makhluk-makhluk yang tertolak itu ternyata dampaknya, ya, berakibat fatal, ya, jadi rusak semuanya. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan, ya, pelajarannya, yaitu bagaimana kuasa mengusir roh penolakan itu. Wow. Ya, dalam pelajaran pelepasan atau praktek pelepasan, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah menghadapi orang-orang yang tertolak. Lalu Anda inner healing gitu, ya. Nah, itu yang sering kami lakukan. Kalau melihat ada orang-orang yang pahit hatinya karena tertolak misalnya, ya. Apa yang kita lakukan? Ya, orang itu harus mulai belajar bisa menerima, ya, atau mengampuni, lalu minta kasih daripada Allah, melimpah-limpah meluber di dalam hati orang itu. Lah saudara, itu tentang penolakannya, ya. Jadi kalau orang tertolak seperti itu, dia harus bisa nerimo, ya, menerima. Kalau dia bisa menerima, dia ya akhirnya bisa hilanglah rasa tertolaknya tersebut. Tapi malam hari ini yang kita bahas adalah tentang spiritnya. Roh tertolaknya itu, bagaimana kita punya kuasa atau power untuk mengusir roh penolakannya itu, ya. Lah, Bapak Ibu Saudara, Allah Bapa, ya, berkata seperti ini, Saudara. Mari kita lihat, ya. Jadi pelajaran kita ini banyak hasil chatting daripada Allah Bapa, ya, kepada kita semuanya. Allah Bapa berkata, roh penolakan itu dapat diusir dengan mudah dengan nama Yesus. Sebab mereka yang hidup tunduk kepada Allah akan diberi kuasa dan kekuatan yang tertinggi. Dengan kata lain, mereka yang lebih taat akan menerima kuasa lebih besar daripada Allah, ya. Jadi dari Allah sebenarnya, ya. Jadi roh penolakan itu dapat diusir dengan mudah dengan nama Yesus. Sebab mereka yang hidup tunduk kepada Allah akan diberi kuasa dan kekuatan yang tertinggi. Dengan kata lain, mereka yang lebih taat akan menerima kuasa lebih besar dari Allah, ya. Bukan lebih besar daripada Allah. Mendapatkan kuasa lebih besar daripada Allah. Nah, di sini gini, Saudara, ya. Tadi dikatakan bahwa roh penolakan itu dapat diusir dengan mudah dengan nama Yesus, ya. Jadi mengusir roh ketakutan itu, ya, itu dapat diusir dengan sangat mudah. Anda hanya menggunakan fasilitas sarana. Anda hanya berkata dalam nama Yesus, ya, keluar. Aku usir keluar roh ketakutan itu dalam nama Tuhan Yesus. Itu roh ketakutan, roh penolakan ini, ya, itu akan keluar, saudara. Kenapa roh penolakan itu sangat tunduk dan gampang diusir dengan nama Yesus? Nah, saudara, kita lihat yang punya nama itu, ya, dia telah melakukan apa sehingga namanya jadi powerful. Namanya jadi penuh dengan kuasa. Kita lihat, ya, dalam Filipi pasal 2, ya, ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Nah, Paulus menulis begini, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit
dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, perhatikan saudara di sini. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, jadi kenapa Tuhan Yesus diberi nama di atas segala nama? Karena ketika dalam keadaan sebagai manusia, perhatikan ini ya, bukan ketika dia menjadi Allah, tapi ketika dia menjadi manusia selama 33,5 tahun itu, ternyata Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Paulus berkata ya, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya nama di atas segala nama. Anda tahu saudara, semua ya yang bisa Anda sebut itu boleh dikatakan hanya sebuah nama, betul? Termasuk namanya penolakan. Walaupun itu sesuatu yang sangat menakutkan, sesuatu yang sangat membahayakan, seperti apa yang telah kita bahas pada sesi pertama tentang dampak dari penolakan tersebut. Ya, adanya roh tertolak tersebut itu. Nah, dan itu terjadi terus bisa turun-temurun akan mengena beberapa orang dari generasi satu sampai generasi berikutnya. Nah, saudara, tapi sekarang kita mengerti, kalau kita punya otoritas, kita bisa menang. Ya, nah, salah satunya adalah Bapak tadi katakan bahwa roh tertolak itu dapat diusir dalam nama Tuhan Yesus. Ini bukan sekedar setiap doa Anda latah karena orang Kristen. Pokoknya doanya harus diakhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus. Pengertiannya, kenapa nama Yesus itu mampu untuk menaklukkan roh tertolak itu? Karena Tuhan Yesus yang punya nama itu telah melakukan sesuatu, ada sebuah prestasi yang sangat dibanggakan dan dipuji oleh Bapaknya. Yaitu, sebagai manusia, ia merendahkan diri dan taat sampai mati. Amin. Nah, siapa di sini mau menjadi orang yang menang atas roh tertolak? Seperti Yesus menang dan diberi nama di atas segala nama, Bapak Ibu Saudara juga bisa memiliki power, kuasa untuk menang atas setiap roh tertolak itu yang sering mengintimidasi dalam kehidupan kita, terjadi dalam kehidupan kita maupun kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, kuncinya cuma satu. Roh tertolak itu hanya bisa diatasi oleh orang yang mau merendahkan dirinya. Orang sombong, ya, dia tak bisa menang dengan roh tertolak. Hanya orang yang mau merendahkan dirinya. Yesus itu dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Buat apa kita merendahkan diri? Supaya kita bisa taat. Ya. Nah, ketika saya merenungkan, kok gampang sekali ya. Roh tertolak itu hanya kok hanya bisa diatasi dengan hal yang simpel, yaitu dengan nama Yesus. Karena Yesusnya merendahkan diri dan telah taat kepada Bapaknya dan sampai mati di atas kayu salib. Ketika saya merenungkan, Roh Kudus memberikan pengertian begini. Tahu nggak? Asal muasalnya. Nah, baru ingat kemarin pelajarannya. Kenapa ada yang tertolak?
sampai ada roh tertolak. Karena adanya ketidaktaatan. Adanya kesombongan. Adanya sebuah makhluk yang mau meninggikan diri untuk menyamai yang maha tinggi itu loh. Nah, gara-gara dia sombong, gara-gara dia nggak merendahkan dirinya di hadapan Allah, gara-gara dia mau menyamai yang maha tinggi, akhirnya makhluk itu diusir dari surga, lalu menjadi makhluk yang tertolak. Amin. Bagaimana supaya balik lagi ke sana? Nah, harus melakukan ya hal-hal yang sebaliknya. Kalau dia jatuh karena meninggikan diri, cara untuk balik cuma satu, yaitu merendahkan diri. Amin. Kembalikan ya. Yesus menjadi powerful karena dia merendahkan dirinya. Lucifer dan Abaddon menjadi tertolak karena meninggikan dirinya. Amin. Nah, saudara, semakin banyak keinginan dalam diri Anda akan rentan rawan untuk tertolak. Ya, coba saudara, Anda mulai buat keinginan-keinginan yang wow gitu ya. Aku ingin ini, aku ingin itu, semua roh Doraemon deh pokoknya ya. Anda coba ini umbar dalam kehidupan Anda. Apa yang terjadi? Anda akan tertolak di mana-mana dan ujungnya kecewa, marah terhadap diri sendiri, marah kepada orang lain, bisa juga marah dengan Tuhan. Ya, kenapa? Banyaknya keinginan Anda. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mau tunduk. Tuhan, ambil keinginanku, berikan, nyatakan keinginanmu di dalam diriku. Supaya aku boleh belajar taat kepadamu. Men? Nah, siapa yang pernah berdoa seperti itu? Kebanyakan doanya begini, oh Tuhan, lihatlah, aku pengen ini loh. Aku pengen itu loh. Kan bagus Tuhan. Kalau aku bisa kemana-mana nanti orang mendengar gini, kan namamu dimuliakan. Iya, nama Tuhan dimuliakan, tapi yang enak Anda. Nah, maunya begitu ya. Tuhan, ya berkati saya gini-gini. Nanti kalau nanti aku bisa untuk memuliakan namamu juga, gitu ya. Keinginan dibungkus supaya rohani. Sekarang saudara, ya, kita mulai belajar. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Matikan keinginan-keinginanmu, lalu mulai mengerti keinginan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan Anda. Nyatakan Tuhan, keinginanmu lebih lagi dalam kehidupanku ini. Biarlah agendamu engkau buka di depan mataku, supaya aku tahu apa yang ingin engkau kerjakan. Dan aku ada di dalam proyekmu itu. Itu orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Dan mulai belajar taat. Nama di atas segala nama diberikan kepada Yesus. Karena Yesus merendahkan diri dan taat kepada Bapaknya. Nah, Bapak Saudara, ternyata untuk menjadi orang besar di kerajaan surga, itu bukan karena banyaknya ide, gagasan, keinginan Anda. Ya. Tapi satu kali Tuhan berkata begini ya kepada murid-muridnya. Yang kala itu pada pengen menjadi yang paling besar nanti kalau ada di surga. Kita lihat dalam Matius pasal 18 ayat yang keempat. Ya. Nah, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Amin. Nah, saudara, ini sistem atau hukumnya di dalam kerajaan surga. Untuk menjadi besar di kerajaan surga, menjadi seperti anak.
yaitu merendahkan diri, ya, seperti anak kecil, ya. Jadi ketika Tuhan Yesus melihat murid-muridnya itu pada bersaing, oh nanti siapa yang paling besar di sana? Petrus mungkin juga bilang, gua dong, gitu ya. Gua kan banyak berprestasi, gitu ya. Lah Yohanes juga, ya gua dong. Pokoknya semua pada gitu ya. Nah, akhirnya Tuhan Yesus bilang gini, apa sih yang kamu bicarakan itu? Hal duduk di surga dan siapa yang paling besar, bukan? Lalu Yesus ambil anak kecil, dipangku sama dia. Semua pada bingung, kenapa dia ambil anak kecil? Lalu Tuhan Yesus bilang, barang siapa mau merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Anak kecil itu ya punya sifat apa sih? Selalu berharap dan bergantung penuh kepada orang tuanya. Ya, dia nggak punya keinginan yang aneh-aneh. Cuman satu, dia mau dekat dengan orang tuanya, berlindung dan dipelihara ya oleh orang tuanya. Itu cukup bagi si anak itu. Nah, itulah yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita, ya. Matius 23 ayat 12, ini sebaliknya. Tuhan Yesus menegur orang-orang yang merasa dirinya hebat. Contoh ahli Taurat dan orang Farisi. Dalam Matius 12 ayat 23 ayat 12 ya. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, ini saya ambil contoh antara orang Farisi atau ahli Taurat, ya, orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi, ya, dia memamerkan kegiatan rohaninya. Dia berdoa di perempatan-perempatan jalan, di pasar-pasar, ya. Dia bermuka murum kalau puasa supaya kelihatan puasa, pakai kain kabung, gitu ya. Nah, dia mengakui puasa seminggu 2 kali. Nah, saudara, satu kali, ya, ini dipamerkan di dalam doanya. Ketika dia berdoa, Tuhan, ya, aku kan puasa seminggu 2 kali, aku kan begitu kudus, aku kan begitu baik, gitu ya. Nah, tapi ahli pemungut cukai itu, dia dengan merasa dirinya nggak layak berdoa, ya. Nah, tapi apa yang dikatakan saudara dalam cerita itu? Lalu Tuhan Yesus tanya, siapa yang doanya dijawab? Bukan doanya orang Farisi, tapi doanya pemungut cukai itu. Kenapa? Karena pemungut cukai itu datang kepada Tuhan dengan rendah hati, tidak menyombongkan dirinya. Banyak orang, saudara, kadang-kadang kalau sudah bisa berprestasi, khususnya di dalam pelayanan, ya, itu merasa berjasa dengan Tuhan. Ya, siapa yang pernah merasa berjasa dengan Tuhan? Ini kalau nggak ada saya, nggak bisa jadi seperti ini. Ini bahaya. Kalau Anda mulai berpikir seperti itu sebenarnya sombong. Ya, kalau Anda dipakai oleh Tuhan, sampai akhirnya Anda bisa mengerjakan banyak perkara, banyak hal, sehingga memajukan pekerjaan Allah di muka bumi ini. Ini merupakan anugerah, di mana Tuhan memberikan kesempatan Anda. Amin. Nah, harusnya seperti itu. Bukan terus dibanggakan. Itu kan karena gua. Nah, orang-orang yang selalu bicara seperti itu karena dia pernah melakukan sesuatu untuk orang lain, untuk pelayanan, untuk Tuhan. Nanti sebentar lagi, saudara, dia bisa kecewa, saudara. Dia tertolak, dia marah-marah sendiri. Ya, nah kenapa? Karena pekerjaannya kadang-kadang nggak dihargai oleh orang lain. Ah, cuma gitu aja, ya toh. Nggak ada kamu juga bisa, gitu ya. Hanya diomongin seperti itu, dia bisa marah, merasa nggak diterima di tempat itu. Gara-gara apa? Merasa berjasa.
Nah, saudara, kita mulai bekali ya hidup kita ini supaya kita terus menang dari roh penolakan ini. Hiduplah sebagai anak Allah yang rendah hati di hadapannya. Amin. Dan mulai belajar taat kepada Dia seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapaknya. Nah, Allah Bapa berkata malam hari ini ya, perhatikan. Tak ada yang seperti ketaatan anakku. Maka mereka yang memberi diri dikuasai seluruh hidupnya oleh anakku akan ditinggikan juga seperti anakku. Nah, kepada mereka akan kuberikan otoritas untuk meruntuhkan benteng-benteng di dalam pikiran manusia. Akan kuberikan kepada mereka kunci-kunci kerajaan surga. Mereka boleh membawa sebanyak mungkin jiwa untuk membuat rumahku penuh orang yang menerima keselamatan. Akan kuperlihatkan betapa dahsyat kuasa yang akan meruntuhkan pikiran-pikiran yang tinggi-tinggi dari orang-orang dunia. Akan kuberikan kepadamu kuasa untuk menyeret orang-orang semacam itu ke bawah kaki anakku. Ya, ini janji daripada Bapak untuk orang-orang yang mau merendahkan hati dan mau taat kepadanya. Ya, Tuhan atau Bapak akan meninggikan orang-orang yang mau belajar taat dan rendah hati seperti Tuhan Yesus. Bahkan Bapak menjanjikan seperti Tuhan Yesus diberi kuasa dan otoritas, orang-orang yang merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah dan mau taat itu, mereka juga akan diberi otoritas, kunci-kunci kerajaan surga, dan boleh membawa banyak jiwa untuk membuat rumah Bapak itu penuh dengan orang-orang percaya. Nah, malam hari ini, jadi kan kita tahu, ya, bagaimana kita bisa menang dari roh tertolak tersebut. Hanya satu, dalam nama Yesus. Kenapa nama Yesus? Karena yang punya nama itu, dia rendah hati, merendahkan diri di hadapan Bapaknya, dan mau hidup taat kepadanya. Kalau kita orang percaya, mau meneladani apa yang terjadi, seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, hal yang sama akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi terus bukan nanti Anda berdoa dalam nama Gideon gitu, enggak gitu ya. Tetap dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Tapi Anda menjadi orang yang dipercaya untuk memegang nama itu karena apa? Karena nama itu ya yang Anda pegang, Anda hidupi sama seperti yang punya nama itu. Jadi ada kemiripan, ya. Ada orang ya, zaman Tuhan Yesus coba untuk mengusir setan, ya. Zamannya Paulus, ya. Itu ada yang mengusir setannya, lah anaknya Skewa tuh nggak salah, ya. Lalu dikejar-kejar. Dan setannya itu bilang begini, gitu, Yesus aku kenal, gitu. Paulus aku kenal, lu siapa? Lu siapa? Gitu. Lah, ngerti sudah maksudnya? Gitu. Yesus aku kenal, ya. Paulus aku kenal. Ada orang yang memakai nama Yesus untuk mengusir setan, gitu, niru-niru caranya Paulus, setannya malah kerjain orang itu. Nah, apa bedanya, gitu? Tuhan Yesus, Paulus dan orang itu. Paulus punya hidup meniru, meneladani Tuhan Yesus. Orang yang menggunakan nama Yesus, tapi dia tidak hidup seperti Tuhan Yesus, walaupun Anda sampai berbusa, dalam nama Yesus, otoritasnya nggak diberikan kepada Anda. Sekarang otoritasnya diberikan, Anda boleh menggunakan nama itu, tapi Anda harus menjadi taat sama yang seperti yang punya nama itu gitu loh. Hidupmu sama seperti yang punya nama itu. Sehingga apa yang Anda lakukan itu ada dampaknya. Kenapa? Powernya ada. Anda pemegang kuncinya di situ. Nah, ini kabar baik bagi Bapak Saudara yang sering pelayanan. Kenapa ya saya doain orang kok selalu gagal? Padahal pengen saya ini kalau doain orang sakit itu ya sembuh gitu.
Saya doain orang sakit malah mati. Gitu. Nah, kenapa ya? Pakai nama Yesus loh. Tapi hamba Tuhan yang lain itu pakai nama Yesus, kok cespleng ya? Kalau saya kok enggak. Apa yang membedakan? Nah, saudara, sama-sama menggunakan nama Yesus. Hamba Tuhan yang melakukan ya mendoakan orang dalam nama Yesus lalu berdampak sembuh, ya, mujizat terjadi karena dia punya hidup sama seperti Yesus. Sedang orang yang gagal menggunakan nama Yesus, dia hanya tahu tentang nama itu, dia gunakan nama itu, tapi nggak hidup seperti yang punya nama itu. Amin. Nah, ngerti ya, saudara? Mulai belajar ya. Nggak sekedar, ya lah. Kalau Anda pelayanan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ya, jangan sampai terjadi hal yang serupa seperti yang dialami oleh anaknya Imam Skewa itu. Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, lu siapa? Nah, kalian mulai mengerti ya? Nah, oke, saudara, ya. Jadi otoritas diberikan kepada orang-orang yang punya hidup sama seperti Yesus dan boleh menggunakan nama itu untuk menjadi klaim, ya, untuk mengusir semua roh, termasuk roh penolakan itu. Nah, saudara, ya, bagaimana dengan orang-orang yang tertindas karena Injil? Ini ada pertanyaan kepada Bapak, ya, bagaimana nasib orang yang hidupnya tertindas karena Injil? Orang yang memberitakan Injil, orang yang mulai melayani, lalu karena Injil dia tertolak. Karena Injil dia dianiaya. Karena Injil dia dibilang sesat. Nah, coba saudara, kalau Anda memberitakan Injil, melayani orang, lalu dibilang sesat, gitu ya, Anda akan marah, betul nggak ya? Nggak bisa terima. Hatimu luka. Kenapa aku ditolak? Nah, kenapa ditolak seperti itu? Nah, ini ditanyakan kepada Allah Bapa tadi ya. Apa jawaban Allah Bapa, saudara, dengan pertanyaan seperti ini? Aku akan segera mungkin memperlihatkan kemuliaanku dalam diri orang-orang seperti itu. Itu janjinya. Aku akan sangat meninggikannya. Aku akan menyatakan keadilanku dan tak menyembunyikan lagi. Aku akan mengekspos kebenarannya dengan segala cara. Tuhan berjanji, ya, dia akan memperlihatkan kemuliaannya untuk menyatakan keadilannya sehingga tidak ada yang bisa menyembunyikan lagi. Dia sendiri yang akan mengekspos. Apa yang diekspos? Kebenarannya, ya. Banyak orang kadang-kadang kan nggak mengerti. Karena nggak mengerti, mereka berpikir ini salah. Karena mereka belum memahaminya. Tuhan sendiri nanti akan mau menyatakannya. Ini yang sudah mulai terjadi, Bapak Saudara. Ya, Anda lihat, saya udah bertahun-tahun ya mengajarkan tentang barang tumpas, mengajarkan tentang dunia orang mati, ya, penginjilan terhadap makhluk-makhluk roh. Nah, banyak yang belum bisa terima dan banyak yang menolak. Bahkan karena gara-gara saya mulai berkhotbah atau mengajar hal seperti itu, orang mulai memandang sebelah mata dengan saya. Ya, kadang-kadang ya mereka nggak bisa terima. Dulu teman baik, gara-gara hal seperti itu akhirnya banyak yang menjauhi, seperti itu ya. Nah, sepertinya saya terasing atau tertolak ya. Memang awal-awal tuh merasa, aduh kenapa ya? Padahal yang saya beritakan firman loh. Ada ayatnya semuanya itu. Tapi hari ini saya mengerti, memang ada waktunya. Di mana Tuhan memproses hidup kita dulu, supaya kita belajar. Dengan ditolak, dengan nggak diterima itu memurnikan motivasi kita ketika kita melayani Tuhan. Ya, disitulah sekarang tidak ada lagi unsur untuk mencari nama, ya,
untuk mencari supaya populer, itu nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena produk yang dipercayakan oleh Bapak kepada kita ini, produk itu makanan-makanan keras gitu loh. Yang nggak bisa dikonsumsi secara umum. Ya. Nah, hanya orang-orang tertentu yang karena dalam kondisi ya keadaan akhirnya pengetahuan tentang barang tumpas, pengetahuan tentang dunia orang mati, ya, itu menyelesaikan kasusnya mereka. Dan ketika mereka boleh melihat masalahnya diselesaikan dengan kebenaran itu, mereka baru percaya. Oh iya ya, ternyata ada roh orang mati di dalam orang hidup itu. Oh iya ya, ternyata begini. Nah, saudara, nah itu hanya beberapa orang saja ya. Tapi hari-hari ini saya mulai melihat bukan hanya orang-orang yang karena kondisi lalu mengalami kebenaran itu memerdekakan mereka. Tapi ada beberapa pelayan-pelayan Tuhan. Mereka mulai menangkap pengertian-pengertian baru karena mereka menghadapi kasus-kasus yang nggak wajar, yang nggak umum. Dan itu membuat dia bingung. Udah ditengking gini, udah dilayani ini, tapi kok nggak sembuh. Kenapa ya? Nah, ketika mereka mendengar, ya, ngobrol, lalu ada yang bilang, oh ada hamba Tuhan, dia melayani gini. Nah saudara, masa sih? Lah, mau nggak mau dia mulai mencoba. Ketika mereka mau mencoba untuk memahami dunia orang mati, ya, barang-barang tumpas dan sebagainya. Nah, akhirnya mereka melihat hasil dalam pelayanan mereka. Nah, Tuhan mulai membukakan, ya, mulai membukakan. Bukan kita yang mencari pembelaan, tapi Tuhan yang membela kita. Ya, Dia mengangkat, Dia menunjukkan, bahkan Dia tadi katakan, tidak ada yang mampu untuk menyembunyikan kebenaran itu. Inilah saatnya. Aku akan mengangkat orang-orang yang tertindas karena Injil itu. Ya. Dan Allah Bapa berkata, khususnya kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di RTM ini, Dia katakan, bersukacitalah, maka giliranmu juga akan segera tiba. Wow, ya. Aku adalah Allah Maha Perkasa yang tak dapat disembunyikan oleh daging manusia yang fana. Sekali aku hadir dalam seseorang, aku akan menampilkan diriku seperti ketika anakku dibangkitkan dari kuburan. Kuburan tak mampu menyembunyikan dia selamanya. Waktu kebangkitan akan tiba dan segera tiba. Nah, saudara, Tuhan mulai mengirim banyak partner. Orang-orang yang mulai mengerti kebenaran. Kebenarannya mulai dikuak, ya, mulai terkuak, mulai dinyatakan. Orang-orang yang mencoba membendung, mengatakan ini enggak benar dan sebagainya itu. Mereka sekarang mulai melihat kebenaran itu. Ya, kebenaran itu. Oke, saudara. 2 Timotius 2:9-12. Memang orang memberitakan Injil itu enggak selalu direspon dengan baik. Ya. Paulus sendiri mengalami karena seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tak dapat menyangkal dirinya. Saudara perhatikan di sini ya. Gara-gara memberitakan Injil malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Paulus itu salah apa? Dia nggak bunuh orang loh. Ya. Tapi dia ditangkap, dibelenggu seperti penjahat. Gara-gara memberitakan Injil.
Nah, jadi konsekuensi orang memberitakan Injil itu nggak selalu baik kadang-kadang. Kenapa? Kadang respon daripada lingkungan orang-orang sekitar kita belum tentu bisa terima. Coba hari ini Bapak Saudara belajar di RTM seperti ini. Banyak rahasia-rahasia kebenaran firman sudah mulai diungkapkan, ya, disingkapkan, dan Bapak Saudara mulai mengerti beberapa kebenaran. Coba Anda mulai sampaikan kepada beberapa orang. Responnya belum tentu baik, bukan? Belum tentu baik. Ya, padahal itu kebenaran. Ya, nggak ada salah. Semua dibuktikan ada ayatnya, semua dibuktikan bisa, ya toh, menolong orang lain juga, gitu kan? Dan itu ada di dalam Alkitab. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang melakukannya, dia pernah menginjil ke dunia orang mati juga, betul nggak ya? Tapi ketika diberitakan kepada orang-orang luar, responnya apa? Nah, justru Anda dibilang salah, Anda dibilang sesat dan sebagainya. Anda tertindas, teraniaya karena Injil tadi. Tapi sikapnya Paulus itu luar biasa. Walaupun dia dipandang sebagai seorang penjahat. Ayat 10. Karena itu aku sabar menunggu pilihan Allah supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus yang dengan kemudian yang kekal itu. Amin. Jadi kita harus boleh sabar. Gak boleh ikut marah. Ya, ketika pemberitaan Injilmu kepada orang lain ditolak, Anda jangan marah dengan orang itu. Ya sudah, nggak diterima. Ya sudah. Ya toh? Nah, Anda pergi jangan dikutukin orang itu. Awas ya, kalau kamu nggak terima, ya toh? Kalau kamu ngalamin itu, gua nggak mau tolong kamu ya. Gitu. Gak usah gitu. Nah, kalau Anda ngomong seperti itu artinya Anda luka. Ya, Anda luka. Nggak usah. Kalau niatmu baik untuk menolong orang, niat baikmu untuk menolong orang itu nggak diterima, ya sudah. Itu nggak itu? Jangan Anda marah gara-gara Anda ingin menolong orang, orang yang Anda tolong, dia berbalik menyerang Anda. Biarin aja. Sabar. Satu hari mereka akan mengerti maksud Anda yang sebenarnya. Ya, entah itu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Mereka akan cari Anda. Nah, tapi ya kadang-kadang keadaannya sudah parah. Kenapa? Itu yang sering terjadi. Saya disodorkan dengan beberapa kasus yang keadaannya sudah, aduh ya, kadang-kadang harus dioprek sampai, akar-akarnya berlapis-lapis gitu loh. Kenapa sebelum terjadi sampai parah seperti ini, kok enggak ketemu dengan kami gitu ya? Sehingga kami dengan mudah, karena baru gejala itu ya. Nah, tapi setelah parah seperti itu, baru ada di depan kita. Nah, itu kadang membutuhkan energi waktu. Kalau kita kalah cepat kadang-kadang, ya game. Seperti itu ya. Nah, saudara, kita mulai belajar, jangan marah ketika Anda mencoba untuk memberitahu kepada orang lain. Belajar sabar di situ. Amin. Tuhan sendiri nanti akan membela, meninggikan, dan membuka semua kebenaran-kebenaran itu bagian kita. Ternyata, Bapak Saudara, roh penolakan itu adalah bagian dari pasukan maut. Ya, penolakan adalah salah satu anak buah kerajaan maut. Bapak berkata, ketika aku menyerahkan Adam dan Hawa ke dalam maut, mereka tak mampu kembali kepadaku kecuali melalui darah binatang yang tersembelih. Itu pun tak mampu membuat mereka berkomunikasi dengan bebas denganku. Ya, tapi kematian anakku di kayu salib membuat mereka memperoleh kesempatan kembali seluas-luasnya untuk dikembalikan lagi ke dalam keluargaku. Darah anakku di kayu salib telah menjembatani 2 alam, yakni alam maut dan alam kehidupanku. Darah itu telah menyeberangkan orang-orang percaya melewati perbatasan yang berabad-abad tak terseberangi. Kekuasaan maut dan semua pasukannya telah lewat, tertinggal di belakang. Mereka tak mampu lagi mencengkeram orang yang mengetahui kebenaran.
Hanya mereka yang telah tertipu dan yang masih sedang di bawah penipuan si iblis yang dapat mereka cengkram. Hal ini amat penting untuk diketahui semua orang. Mereka yang berani kepada banyak orang lain agar mereka semua dibebaskan dari seluruh sistem si maut. Bukan hanya bebas dari satu demi satu roh-roh jahat itu, ya. Nah, saudara, jadi malam hari ini, ya, Tuhan mau ini, dia mau membuka kita, ya, bahwa roh penolakan itu salah satu dari anak buah si roh maut itu, yaitu Abaddon, ya. Kita buka ayatnya kembali, ya, Wahyu 9, 10 dan 11. Nah, nih. Ekor mereka sama seperti kalajengking, ya. Ekor itu pengaruh, ya. Sama seperti kalajengking dan sengatnya dan di dalam kuasa mereka untuk menyakiti mereka ialah malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani namanya Apollyon, ya. Nah, saudara, di sini kita perhatikan mereka punya kuasa untuk menyeret, untuk menyakiti, ya, orang-orang terseret ini seperti kalajengking sengatnya ini, ya. Siapa yang pernah disengat kalajengking itu? Wah, saudara, itu bisa panas dingin sampai luar biasa, ya. Siapa yang pernah disengat kalajengking? Ya. Belum pernah, ya. Nah, jangan sampai itu, ya, disengat kalajengking gitu, ya. Nah, sengat lebah aja. Pernah ya disengat kalajengking? Ya. Itu pasti waktu di barak itu, ya, disengat kalajengking, ya. Nah, betul. Nah, disengat kalajengking gitu, ya. Wah, saudara, itu sengatnya ini banget loh. Nah, ya, sakit panas gitu, ya. Saya pernah disengat lebah itu, ya. Nah, dulu saya ingat waktu kecil, ya, bapak saya itu bikin itu dari pohon kelapa itu, ya, di dalamnya dikerok gitu, lalu lubang gitu, ya, lalu dilubangin kecil gitu kayak kotak persembahan itu, kotak kolektor itu, ya, lalu dipasang gitu dekat pohon begitu. Wah, itu apa namanya? Lebah, tawon tuh masuk ke dalam itu. Lah, mulai kan terus bikin rumah sarangnya itu. Nah, itu yang penuh dengan madunya itu, ya. Nah, penuh madunya. Lah, saya lihat, ya, ada beberapa orang dewasa itu dia buka gitu, ya, pelan-pelan gitu, ya. Lalu dia ambil gitu, dimakan kok enak gitu, ya. Nah, waktu saya kecil gitu, ya, saya iseng-iseng juga. Saya buka dengan cepat aja gitu, ya. Mungkin getar gitu, ya. Nah, terus baru mau ngambil gitu diserpupak gitu. Kira-kira ada 3 atau 4 itu, ya. Nyengat di sini tuh. Sengatnya itu masih nempel di pipi dan di jidat gitu, ya. Wah, saudara tuh semalam itu sengat kayak begitu, ya. Pengaruhnya. Nah, ketika saya membaca ayat ini, ya, tentang sengat, saya ngerti artinya disengat, walaupun nggak disengat kalajengking. Tapi baru disengat sama lebah. Ya. Nah, saudara, dapat kuasa mereka untuk menyakiti, melukai. Ya. Nah, salah satunya roh penolakan ini. Itu salah satu anggota bagian dari Abaddon atau roh maut itu. Tapi saudara, kita tahu, Tuhan Yesus datang, ya, dalam Kolose 1 ayat 20, ya. Darah Tuhan Yesus katakan, nah, ini bandingannya. Kolose 1 ayat 20. Dan melalui dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Ya, banyak orang yang tertolak lalu terhilang. Tapi Tuhan mau dia balik lagi kepada Allah untuk dipulihkan. Ya, orang-orang yang terluka karena tertolak dan sebagainya, mereka tak boleh masuk ke dalam jamaah Tuhan. Ya, kalau dalam Ulangan 23 ayat yang kedua, itu digambarkan sebagai anak haram.
ya. Anak haram. Sorry. Seorang anak haram janganlah masuk jamaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jamaah Tuhan. Nah, kalau dibilang jangan masuk itu artinya ditolak. Betul? Kenapa? Karena dia anak haram. Kenapa dia haram? Nah, karena dia dirusak. Siapa yang merusak? Ya si perusak tadi itu. Amin. Imamat 21 ayat 21. Setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan. Karena badannya bercacat, janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan ya Allahnya. Jadi yang cacat, yang luka, nggak boleh datang. Apalagi melayani. Ya. Nah saudara, orang-orang yang cacat, orang-orang yang sedang terluka, jangan dilibatkan dalam pelayanan dulu. Ini bahaya. Kadang-kadang kita merekrut orang itu kan asal-asalnya. Kadang-kadang asal dia mau melayani. Orang yang luka jangan dilibatkan dalam pelayanan. Ya. Orang luka jangan dilibatkan dalam pelayanan. Tapi jangan diusir. Sembuhkan dulu. Sembuhkan dulu. Kalau tidak, karena dia luka, nanti omongannya itu atau sikapnya itu akan merusak orang sekitarnya juga. Makanya tadi tegas, untuk imam, dikatakan ya, keturunan Imam Harun ini, yang cacat, nggak boleh datang untuk mempersembahkan korban. Ya, mempersembahkan korban. Kadang-kadang saya kerepotan ya, ada beberapa orang, murid mau mencoba untuk belajar melayani. Dan dia mau ikut kadang-kadang ya. Nah, mau ditolak bagaimana, dia mau belajar kadang-kadang ya. Tapi dia masih banyak luka sana sini. Nah, ketika ikut bukannya membantu, saudara. Malah jadi beban. Gitu loh. Harusnya saya ketemu satu pasien, jadi saya melayani 2 pasien. Gitu. Nah, tim saya dan orang yang saya layani. Ya, itu menguras energi. Nah, persiapkan nih, orang-orang yang sudah siap dan sudah pulih. Mereka yang boleh terjun ya. Nah, yang luka, buka hati Anda, biar Tuhan menyembuhkan Anda. Biar Anda ditolong, supaya lukamu itu sembuh. Ketika lukamu sembuh, Anda layak melayani Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudara, coba kita lihat sekarang tentang ketaatan kepada firman. Nah, ketaatan kepada firman. Tadi dikatakan selain rendah hati, orang itu harus taat supaya punya powernya, bukan? Adam dan Hawa diserahkan ke dalam alam maut agar mereka mengerti bahwa ketaatan kepada firman Allah adalah jalan satu-satunya untuk selamat. Hal ini telah diajarkan dengan melalui penderitaan yang demikian. Banyak untuk manusia agar manusia dapat menghadiri di dalam firman-Ku. Perkataan telah merosot sekali nilainya. Sebenarnya firman dapat mengerjakan banyak hal yang amat tinggi dan menciptakan makhluk yang amat terhormat di alam semesta ini. Aku ingin semua makhluk mengerti makna firman. Aku hendak memakai hidupmu semua menjadi bejana firman-Ku, anakku. Ya, jadi Tuhan mau kita menjadi bejana, ya, di mana Dia mau, ya, berfirman melalui kehidupan kita ini. Tapi perkataan manusia itu mulai merosot. Ya, kenapa mereka merosot? Ya, karena kurangnya ketaatan. Ya, orang yang nggak taat omongannya no power. Ya, orang yang nggak taat omongannya nggak ada kuasanya. Tapi orang yang taat omongannya ada kuasanya. Coba pikirkan ya. Anda lihat nih, ada orang suka bohong. Ya, ada orang yang suka menipu. Kalau ngomong nggak pernah ditepati, ya. Nah, satu kali nih ya,
dia menyuruh orang gitu, atau minta tolong orang gitu. Orang kadang-kadang menyaksikan, bukan? Tapi kalau ada orang yang selalu tepat dengan omongannya, dia konsekuensi dengan omongannya, ya, dia jalankan itu omongannya, A ya A, B ya B, begitu. Wah, saudara, kalau orang ngomong itu selalu nurut dengan omongan orang itu ya. Kenapa? Dia nggak pernah bohong, dia nggak pernah menipu, dia benar omongannya seperti itu. Nah, saudara, siapa yang nggak pernah ngomong salah di sini? Siapa yang nggak pernah bohong? Semua orang pernah bohong ya. Semua orang pernah salah. Ada orang bilang, ada yang toleransi, Pak, ya loh. Bohong putih kan nggak apa-apa. Ya, kalau bohong merah nggak boleh. Loh, bohong putih, bohong merah itu apa, Pak? Saya tanya ya. Bohong untuk kebaikan. Bohong itu tetap bohong. Itu enggak ya? Nah, firman Tuhan katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Men, di luar itu jahat. Ya, di luar itu jahat. Salah. Jadi orang yang punya power, mereka yang konsisten dengan perkataannya. Ya, konsisten dengan perkataannya itu. Lah, Bapak Saudara, sekarang mulai belajar ya, ngomong sesuai dengan firman. Nanti hidupmu akan dipakai oleh Allah untuk menjadi bejana ya, firman. Dia mau berfirman melalui Anda. Kalau dia yang ngomong, orang mati pun akan bangkit, betul? Tapi kalau Anda yang ngomong, orang mati nggak bakal bergerak. Nah, siapa yang ngomong? Dia. Mulutmu hanya dipakai sarana aja. Dia yang ngomong. Bangkit. Orang mati di depan Anda bangkit. Karena yang ngomong siapa? Tuhan sendiri, Bapak sendiri, melalui diri Anda, bukan Anda yang ngomong. Omongan manusia itu udah merosot. Makanya manusia itu hanya akan dijadikan menjadi bejananya untuk Allah berfirman melalui hidup kita ini. Ya, nanti hari Senin kita akan bicara tentang bejana. Kalau bejananya retak, nggak bisa menampung, amin. Bejananya harus utuh nanti. Ini sambungannya nanti, ya. Tapi persiapkan diri Anda untuk Allah boleh berfirman melalui kehidupan kita. Ibrani pasal 5, ya, ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut aturan Melkisedek. Amin. Nah, ketaatan. Nah, saudara, sekarang kita lihat ya. Adalah kebiasaan yang baik bagimu untuk terus-menerus bercakap-cakap denganku setiap hari. Aku hendak mengisi engkau dengan kebenaran-kebenaran rohani yang kau butuhkan. Aku ingin engkau semua melihat kemuliaanku. Jadilah kuat dan bersabarlah. Aku akan menuntun engkau keluar dari kesulitan-kesulitan hidupmu satu demi satu. Jangan khawatir akan apapun anak-anakku. Tak boleh ada kekhawatiran sedikit pun memasuki rongga-rongga di dalam hati dan jiwamu. Isilah hanya dengan firmanku saja. Firmanku itu materi dasar bagi semua ciptaan, bukan? Ketika engkau begitu penuh dengan firmanku, engkau menjadi seperti yang kau katakan. Aku adalah aku, berada di dalammu. Mengertikah arti perkataan itu? Nah, saudara, ini ya, poin yang penting sekali. Ketika engkau begitu penuh dengan firmanku, engkau menjadi seperti yang kau katakan. Kapan itu akan terjadi? Apa yang membuatnya Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Allah yang berfirman, dia juga yang akan mengerjakannya
dan menggenapinya. Betul? Jadi kita mulai belajar nih. Gitu. Bukan karena Anda kasihan sama orang di depan Anda, lalu Anda berkata, jadilah sembuh. Ya, siapa yang ngomong? Saya. Kenapa Anda ngomong? Ya kasihan dong ada orang sakit di depan saya. Tapi kalau Anda mau menjadi bejana firman-Nya Allah, Anda tanya sama dia, Tuhan kau mau ngomong apa untuk orang itu? Ketika Tuhan mau ngomong, jadilah sembuh. Yang ngomong siapa? Yang ngomong bukan Anda. Yang ngomong Tuhan. Firman-Nya ditaruh di dalam bejana hidup Anda. Ya, nah untuk mencapai level di sini ini, nah ini harus melalui sebuah tahap latihan dalam ketaatan. Yesus itu yang disebut namanya mampu untuk mengalahkan roh maut tersebut, roh penolakan tersebut ya. Nah, karena dia merendahkan diri dan mau taat kepada Bapaknya. Ketika ditanya sama orang Yahudi, atas dasar apa kamu lakukan itu? Aku dengar dari Bapakku. Aku lihat Bapakku, ya. Kalau aku mengatakan jadilah sembuh karena aku melihat Bapakku telah menyembuhkan orang itu. Lah, jadi bukan ide gagasannya. Dia mendapat konfirmasi dulu dari surga, dari Tuhan, dari Bapa, dari Roh Kudus. Lalu dia menyatakan apa yang dia tangkap dari Roh Kudus itu. Ya. Itu namanya penuh firman. Disitulah kita baru akan ada di satu titik ini. Engkau menjadi seperti yang kau katakan. Itu namanya powerful. Ya, ngomong apa saja jadi. Kita sekarang tahu ya rahasianya. Kenapa ada orang ngomong jadi? Karena orang itu pasti orangnya konsekuensinya tinggi nih. Ketaatannya sudah kelihatan. Orang taat punya power. Contohnya Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita lihat ya. Kenapa Tuhan itu begitu powerful sekarang? Sehingga perkataannya nggak pernah gagal. Nah, Keluaran 3 ayat 14. Ya, Keluaran 3 14. Perhatikan ayat ini. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Akulah aku. Telah mengutus aku kepadamu. Ya, aku adalah aku. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan I am that I am. Ya, nah dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan Eheyeh Eser Heyeh. Nah, saudara, di sini katakan aku adalah aku. Jadi ceritanya begini. Untuk memimpin 3 juta bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Nah, lalu Musa itu tanya kepada Tuhan, ya. Nanti kalau bangsa ini tanya, siapakah engkau? Apa yang harus aku katakan? Lalu Allah ini menjawab, Eheyeh, Eser, Eheyeh. Katakan kepada bangsa itu, ya, aku adalah aku. Ya, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ya. Nah, aku adalah aku. Nah, saudara, sebenarnya yang ngomong itu Yesus, ya. Yang ngomong itu sebenarnya Yehova. Tapi yang ditanyakan itu sebenarnya Eloah atau Allah Bapa. Karena Yehova itu representatifnya Allah atau Eloah. Dia mewakili Eloah untuk menjawab pertanyaannya Musa tersebut. Ya, jadi Bapak di surga itu dia Eheyeh, Eser Eheyeh. Aku adalah aku. Kenapa nggak disebut namanya oleh Yahweh itu? Karena Eloah itu nggak punya nama. Bapak itu nggak punya nama. Kenapa dia nggak punya nama?
Karena Bapak nggak pernah dilahirkan dari siapapun juga. Ya, kalau ada yang namanya Bu Eva Surati, gitu. Nah, itu karena Bu Eva Surati ini kan punya orang tua yang kasih nama, betul? Sekarang Bapak yang kasih nama siapa? You know? Kalau ada orang bilang, ya Bapak mulia, Bapak yang penuh kasih, itu kan sebutan karena sifatnya, betul? Karena sifatnya kita sebut, ya. Kalau kita lihat ada orang yang penuh dengan kasih, kita sebut orang itu penuh dengan kasih, gitu ya. Namanya bukan penuh dengan kasih, tapi sifatnya membuat kita menyebut orang itu. Nah, Bapak berkata, aku adalah aku, ya. Aku adalah aku. Nah, saudara, itulah yang membuat Allah itu jadi powerful. Karena apa? Aku bukan orang lain. Aku ya aku, gitu ya. Luar dalam sama. Gak ada topeng, gak ada pribadi ganda. Jadi kalau Anda melihat Allah dari sisi apapun juga, dia nggak pernah berubah. Kenapa? Dia eheyeh, eser, eheyeh. Amin. Nah, orang yang taat, konsisten, dia akan bertumbuh, akan tertular dengan eheyeh, eser, eheyeh ini. Aku adalah aku. Amin. Nah, jangan bunglon. Nah, sekali lagi ya, untuk malam hari ini, apa yang dikatakan oleh Allah Bapak sekali lagi ya. Dia berkata begini, engkau adalah engkau. Anakku, engkau tak pernah dapat menjadi seorang di luar dirimu sendiri, bukan? Atau engkau sedang membuat topeng atau berpribadi ganda. Aku adalah aku, berarti aku selalu seperti yang aku ada, yang termurni dari segala yang ada. Aku tak pernah berubah untuk selamanya. Aku adalah apa yang kukatakan. Apa yang kukatakan selalu terjadi, tak pernah berubah-berubah. Nah, Bapak Allah itu selalu konsisten. Ya, apa yang dikatakan sama dengan apa yang dipikirkan, apa sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ya, oh, sudah banyak orang kadang-kadang ngomong ya, Mama ketemu nih, saya ketemu Pak Andreas Daryanto, padahal saya lagi jengkel dengan dia. Tapi supaya saya kelihatan seorang hamba Tuhan yang penuh kasih gitu ya. Wow, gitu ya. Peluk dia, gitu ya. Gimana Pak? Mau makan kemana Pak? Gitu ya. Gitu ya. Padahal dalam hatinya, ajak makan sana, gitu. Kasih cabai banyak-banyak supaya sakit perut. Gitu. Ada rasa nggak enak di hati, tapi mulut saya manis. Bisa nggak saudara? Bisa terjadi ya. Dan itu banyak banget. Bukan di luar. Ya. Di kalangan orang percaya banyak sekali. Ya. Sehingga mereka nggak powerful. Nggak penuh otoritas, nggak penuh kuasa. Kenapa? Karena dia tidak menjadi eheyeh, eser, eheyeh. Aku adalah aku. Apa yang kau lihat di dalam diriku, apa yang engkau dengar dari perkataanku, sebenarnya bukan hatiku, sebenarnya bukan pikiranku. Nah, itu yang kebanyakan seperti itu. Coba buat murni, seperti Allah murni. Sekarang kita mengerti ya, kenapa Allah itu dibilang murni, nggak ada campuran sedikit pun. Nggak ada perbedaan dari sisi manapun di dalam diri Allah itu. Itu arti kata eheyeh, eser eheyeh. Aku adalah aku. Kamu mau menilai, kamu mau lihat dari manapun, kamu akan tetap melihat seperti itu. Nah, itu Allah kita ya. Dan dia mau kita itu bertumbuh sampai ke situ. Kendaraannya cuma satu, ketaatan dan merendahkan diri di hadapan dia. Amin. Yakobus 1, 16 sampai 18.
Saudara-saudara yang kekasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, berarti kan, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ya. Di dalam dia tidak ada perubahan atau pertukaran. Ya. Tidak ada perubahan. Nah, kenapa? Karena dia Esther nggak pernah tertukar. Ya, nah, terus lanjut ya. Apa yang dikatakan Bapak? Anakku, nah, aku mengasihimu, aku akan melakukan yang terbaik bagimu, dan setiap ucapanmu akan terjadi. Tiap kali engkau mengucapkan sesuatu, selalu terjadi perubahan-perubahan di alam roh. Aku akan membuat setiap perkataan mulutmu melakukan sesuatu yang besar di alam roh, dan akan terlaksana lambat atau cepat. Engkau telah memasuki sekolah firman dan menjadi murid yang baik di sana. Akan kubuat engkau penuh firman seperti hambaku Watchmeni, ya. Yang walau tak banyak orang teologi yang mengakuinya, tapi aku mengakuinya amat tinggi. Ia adalah pelayan firmanku yang baik. Engkau masih dapat belajar banyak daripadanya. Ia tulus dan menerima warisan yang amat besar, rahasia-rahasiaku. Namun engkau dapat menjadi lebih daripadanya dengan jalan duduk terus di bawah kakiku, dengan sabar dan tekun. Ajar semua orang bahwa roh penolakanlah yang telah membuat orang-orang menolak aku. Pengajaranku, bahkan kuasaku, perbentangan itu datang dari roh maut. Itu semua dimulai ketika si iblis berpikir akan meninggikan tahtanya, menyamai tahtaku. Bapak Saudara, malam hari ini ya, kita sudah menyelesaikan tentang pelajaran penolakan. Adanya roh penolakan, nggak taunya itu adalah salah satu anak buah daripada roh maut. Tapi itu bisa dikalahkan dengan kita menjadi orang yang rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mau belajar taat kepada Dia. Yesus mengalahkannya karena dia taat dan tunduk kepada Bapaknya. Amin. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita sudah selesaikan. Oke, kita akan ketemu lagi nanti hari Senin. Ya, temanya lanjutannya adalah tentang bejana yang retak. Nah, bejana yang retak itu bagaimana cara untuk memulihkannya. Nah, oke. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus berkati. Amin.